Jenis-jenis bekam. Terapi bekam memiliki beberapa jenis berdasarkan metode dan cara prakteknya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Bekam kering. Bekam kering adalah bekam yang dilakukan tanpa goresan ataupun sayatan pada tubuh. Bekam kering dapat disebut juga dengan bekam angin, yaitu bekam yang dilakukan dengan cara menghisap permukaan kulit dan memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor. Bekam kering ini baik bagi orang yang tidak tahan terhadap suntikan jarum dan takut melihat darah. Bekam kering biasa dilakukan dengan cara meletakkan gelas di tempat tertentu. Dilanjutkan dengan menyedot udara yang ada dalam gelas tersebut dengan perhitungan matang. Namun pembekam tidak melakukan sayatan pada titik ini. Bekam ini biasa digunakan untuk orang yang menderita penyakit diabetes. Karena jika dilakukan sayatan kepadanya dikhawatirkan luka yang ditimbulkan akan sulit untuk rapat kembali. 2. Bekam basah. Bekam basah merupakan bekam kering yang mendapatkan tambahan perlakuan yaitu darahnya dikeluarkan dengan cara disayat pada daerah tertentu yang dibekam. Proses yang dilakukan dengan cara permukaan kulit disedot terlebih dahulu, kemudian dilukai atau disayat dengan menggunakan lancer, jarum yang tajam, atau pisau bedah. Kemudian di sekitarnya disedot kembali untuk mengeluarkan darah yang berisi sisa-sisa toksin dari dalam tubuh. Setiap sedotan dibiarkan selama 3-5 menit kemudian dibuang kotorannya dengan cara ditempatkan pada wadah atau tempat sampah khusus. Jika dilakukan menggunakan pisau bedah, maka dilakukan dengan kedalaman 1 mm dan panjang sekitar 4 mm. Satu goresan dibuat sejajar dalam 3 baris. Setelah itu gelas bekam ditaruh lagi di atas goresan tersebut. Di saat terakhir, bekas goresan harus langsung dibersihkan dengan madu atau habatus sauda, jintan hitam, ataupun dengan cairan antiseptik biasa. Bekam basah berkhasiat untuk berbagai penyakit yang terkait dengan terganggunya sistem peredaran darah di tubuh. Jika bekam kering dapat menyembuhkan penyakit-penyakit ringan, bekam basah dapat menyembuhkan penyakit yang lebih berat, darah tinggi, asam urat, kencing manis, kelebihan kolesterol dan lainnya. 3. Bekam luncur. Bekam jenis ini biasa dilakukan terhadap orang yang tulang rawannya terkilir. Biasanya terjadi di daerah punggung. Bekam ini cukup dilakukan dengan cara meletakkan satu buah gelas bekam. Selanjutnya, udara yang ada dalam gelas tersebut dikeluarkan dengan cara disedot sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu pada bagian punggung diolesi dengan minyak zaitun agar gelas bekam dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dikarenakan bahwa minyak zaitun dapat menjadikan punggung licin. Karena itulah bekam ini disebut bekam luncur. 4. Bekam api. Bekam api adalah proses pembekaman dengan bantuan api sebagai media pembuatan ruang hampa udara dalam gelas vakum. Bekam api dapat mengeluarkan patogen angin, dingin dan lembab melalui hawa panas tersebut. 5. Bekam sinergi. Bekam sinergi adalah sebuah metode penanganan penyakit yang melibatkan penarikan Qi, energi, dan Sui, darah ke permukaan kulit dengan menggunakan ruang hampa udara, vakum, yang tercipta di dalam gelas atau kop dengan mempertimbangkan kekuatan 7 materi dasar dan 6 patogen eksternal yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Bekam sinergi memandang bahwa proses dari terapi bekam ini adalah mengeluarkan segala sesuatu yang berlebihan yang berupa beberapa patogen atau penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ada 6 macam patogen menurut konsep kedokteran timur. Demikian jenis-jenis bekam perlu kita ketahui, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.